Oh berarti untuk jadi steward yang perlu kamu miliki adalah suara yang keras. Gitu. 13 tahun ya? Iya, 12, 13 Wow, it's tahun. over a decade. Do you like it? Do you love it? I love it. Kesadarannya harus muncul dari pelatih dan juga rider. Cuma parsial-parsialnya kan? Enggak, to be all in, totalitas, All in, total. tanpa batas. 2017 pas kualifikasi mau Asian Games di Oh, yeah. Indonesia, Jakarta, Yeah, Palembang. that's where we met. Yeah, that's where we met. Slogannya FIA itu ada 3, help, prevent, intervene. Help di sini tuh dalam artian we are there to support the rider. Dunia yang ideal buat aku ke depannya adalah ketika misalnya rider-rider tidak melihat kuda lagi sebagai Machine. alat, Yeah. tapi sebagai partner. Yeah, oh my gosh. Terus rules yang ada itu ada di situ bukan sebagai penghalang tapi sebagai pelindung. Yeah. Dan kemajuan kamu di dunia equestrian itu bukan diukur dari medali, tapi bagaimana kamu perlakuan kuda sehari-hari. Hi, my name is Saskia Binge and welcome to another episode of Equine Talks. This channel is dedicated to all things about horses because every horse matters, karena setiap kuda berarti. Dan hari ini, we have a very special guest today, Mr. Paulus Satrio. Thank you, Sas, for having me. Yeah, and today we're going to be talking to Paulus because he is a steward, one of the most important roles, yeah? I think in a horse competition adalah equestrian steward. Yep. Or equestrian competition steward, you would say. And today kita mau ngobrol sedikit tentang your responsibilities, the challenges of being a steward, maybe, and yeah, what you do on a daily basis with the horses there at the horse show. So yeah, so let's talk about some basics. Okay, let's From the talk start. What is a steward, Paulus? So basically kalau misalnya kita ngomongin soal apa itu steward, I think kalau misalnya buat analogi kita bisa lihat itu sebagai guide ya atau pemandu di pesawat. Kalau misalnya kita tahu pramugara-pramugari, sebutannya mereka kan steward. Mereka mencoba menolong, mereka mencoba mencegah terhadap segala suatu hal yang mungkin akan mencelakai banyak orang, dan yang ketiga mereka mengintervensi apabila ada hal-hal yang bahaya yang mungkin akan menimpa semua orang. Jadi basically steward itu adalah orang yang memberikan garis besar apa saja yang perlu diketahui, dan kita di situ untuk menolong. Itu ya. Itu ya. Jadi how important, betapa pentingnya as like a steward in a competition berkuda? Cannot say itu sebenarnya penting apa enggak, tapi posisinya itu kita menjaga bahwa apapun yang terjadi di kompetisi, dalam artian di arena pertandingan maupun di arena pemanasan dan juga di stable, itu harus diawasi agar tidak melanggar beberapa prinsip-prinsip kesejahteraan kuda, dan ya supaya lebih fair karena itu kompetisi, jadi semuanya harus fair. Kalau satu pakai A, semuanya pakai A. Mungkin kayak gitu ya. No, yeah, that's a good way of putting it. Yeah. Jadi maintaining welfare ya. Yes. And making sure everyone is aware tentang ya minimum requirements-nya atau kesejahteraan hewannya atau hewan kudanya ya. Karena kan sport kita kan berdua ya. Not just human tapi with the horse ya. Alright. So, contoh like for example in a competition setting ya. Kan ada steward untuk pacu sama steward sama equestrian, and then you're the equestrian steward, right? Yeah. Itu where do you stand, like in the structure of organization in a horse show, di horse show-nya? Nah, kalau misalnya pas di pertandingan itu memang kuda kan akan stay di stable, jadi steward harus ada di situ satu, terus habis itu di pemanasan biasa kita bagi dua, pemanasan pertama dan pemanasan kedua. Pemanasan kedua kita lebih
sering bilang sebagai collecting arena. Oh ya, collecting arena. Collecting arena, so stable, warming up, and collecting, and then the last one is the FOP gate. Jadi steward yang berada di FOP gate, field of play, sebelum kudanya masuk ke arena pertandingan, steward akan lihat dulu, like just scanning aja, kira-kira ada yang masalah dengan tag ataupun dengan kudanya, terus habis itu bisa lihat ridernya tanding kayak gitu. Jadi ada 4 posisi sih lebih di situ. Jadi kayak misalnya yang the posisi yang Paulus tadi bilang near the arena itu untuk cek apa, boots or what do you check for? Biasanya memang karena apa yang dianggap melanggar adalah beberapa hal yang terkait dengan kombinasi kuda dengan atlet, dalam artian tali kekang atau bit yang menyakiti kuda, yang artinya beberapa kuda mungkin akan punya mark di sini, entah ada darah atau apa, dan spurs di perutnya kuda nanti ada bekas darah atau apa. Nah itu biasa yang paling saya tekankan itu adalah kita make sure aja di situnya sebelum masuk arena, 2 area itu adalah 2 bagian itu clear, nggak ada merah, nggak ada darah. Iya, karena kalau ada darah biasanya bisa disqualifikasi. Yes. Langsung eliminate bahkan sebelum masuk ya. Kalau misalnya disqualify itu berarti kan dia kan sampai semua kompetisi itu dia nggak boleh ikutan lagi. 3 days nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. So it's very serious ya. Jadi artinya pentingnya untuk make sure semua peralatan rider atau maupun kudanya is according to the FIA rules, and tidak berdarah, and tidak membuat kudanya pain ya. Iya, pain. So that's the same with the boots juga ya. Iya. Kalau untuk beberapa tahun atau sebelum peraturan mengenai boots itu sudah diterapkan, kan juga banyak yang pakai boots belakang dengan plat supaya itu lebih menyakiti kuda, jadi kaki belakangnya lebih naik. Jadi jadi pas udah selesai pertandingan usually ada check boot untuk jumping, jadi kita timbang bootnya, seberapa berat bootnya dan seberapa menyakiti kuda, seberapa menyakitinya ini. That's so good. Artinya ada like specific rules tentang ini? Oh, ada di FIA rules yang jumping itu ada dimension soal satu kaki kuda harus paling maksimum 500 gram. Gitu. Okay, yeah, we'll link later. Maybe they can pop up the rules here, so you can see it. Okay, alright. So artinya sebagai steward, you would know a lot of these rules already karena you read them all the time ya? Yes. Dressage ada, jumping ada. Dressage ada, jumping ada. Tapi kalau untuk dressage karena mereka tidak pakai boot di pertandingan, jadi benar. So basically kita nggak akan ngomong soal boot di dressage, kita mostly check the bit. Oh, and for anything bleeding. Yeah, for anything bleeding. Who would you coordinate with on the field? Sebenarnya kalau misalnya ngomong soal koordinasi, kita di FIA-nya itu sudah di-mention mengenai posisi steward itu ada di mana gitu. Kita ada di bawah juri dan kita tidak di atas siapa-siapa, kayak posisinya lebih ke bayang-bayang, dan jadi kita posisinya lebih akan berkoordinasi dengan siapapun yang terlibat. Bahkan ketika kita ngomong soal stable, kuda-kuda masuk di hari apa, kita harus make sure soal airnya, kita harus make sure soal serbuknya, kita harus make sure soal pakannya. Itu kita harus komunikasi dengan stable manager. Untuk patrol malamnya, kalau misalnya ada kuda yang baru datang terus habis itu mungkin ada yang kemungkinan menunjukkan gejala kolik, itu security harus at least tahu basicnya, kayak muter aja. Dan kalau misalnya di games gitu, security akan dikasih brief supaya jangan sampai ada orang-orang di atas jam-jam malam itu memberikan sesuatu kepada kuda gitu. Jadi supaya menunjukkan fair gitu. Jadi jangan ada yang ngasih obat atau mungkin vitamin atau apa lain di saat kuda lainnya nggak dikasih. Jadi kita coba menekankan soal fair play juga di situ. Alright. I guess you could say. I think I haven't, untuk soal pas di warming up, sometimes kita juga berkoordinasi dengan juri. Oh ya. Kita berkoordinasi dengan juri, ngasih tauin soal kalau misalnya ada beberapa accident, karena kita di pemanasan kejadian apapun bisa terjadi. Yeah, for sure. Entah kudanya nolak, entah misalnya ridernya nggak ready, terus misalnya
pada saat pemanasan di situ bukan cuma satu kuda. Yeah. Berbeda di field of play. Field of play cuma akan menampilkan satu kuda dan bertanding gitu. Tapi kalau untuk pemanasan itu akan sangat padat dan mungkin akan sangat banyak kuda di situ dan akan ada banyak kemungkinan crash atau mungkin tabrakan kalau misalnya ridernya masih sama-sama baru dan mereka nggak ngomong kayak misalnya inside outside kayak gitu, seringnya akan ada clash. Okay, so misalnya you're talking about ground jury nih. So in any event, especially in equestrian competition, kan ada ground jury, ada judge or jumping judge, and then or dressage judge, and then there's steward. So apa bedanya antara those three, like with what you do as a steward? Basically sih semuanya untuk basically semua sama ya. Kalau ngomong soal juri, mereka kan menilai rider di performance-nya mereka saat di arena gitu. Dressage mereka melakukan tes, kemudian jurinya menilai di arena. Tapi kalau misalnya steward, kita lebih field control, misalnya arena mana saja yang digunakan dan apa yang mereka lakukan di situ. Terus habis itu juga ketika misalnya ada hal yang menyalahi peraturan, di situ perannya steward. Kita make sure juga supaya horse welfare tetap terjaga. Jangan sampai ketika misalnya di area pemanasan whip dressage atau cambuk dressage itu tidak sebaiknya digunakan untuk jumping. Tapi ada beberapa rider yang mungkin tidak sadar terhadap hal tersebut. Karena biasanya di training di stable mereka melakukan hal itu, jadi mereka coba melakukan itu di kompetisi. Nah, kita coba make sure supaya ke trainer ataupun ridernya bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Okay, so that means I think semua orang yang menjadi steward harus remember a lot of these rules, ya? I think that's a basic things ya. Okay. Karena sometimes mereka sering pakai kudanya nggak mau maju. Oke, for flat work dressage whip boleh. Tapi waktu pas mereka approach the fence buat jumping di pemanasan, mereka harus sadar to leave it. Pas mau approach langsung jatuhin aja, drop it. Kayak gitu aja. Itu kesadarannya harus muncul dari pelatih dan juga rider. Sometimes rider mungkin juga lupa pas di atas kuda. Iya, pasti. Right? Nervous and everything. Makanya trainernya juga harus ngingetin sih di situ. Okay, alright. So coming as steward, artinya Paulus sekarang level 1 ya, FEI. Yes. Level 1 steward ya. For how many years already menjadi steward? Dari 2013 ya. Wow, so that's like 13 tahun ya? Iya, 12, 13 Wow, it's over a decade. Do you like it? Do you love it? I love it. You love it. I love it. That's amazing. Kalau boleh, how did you become a steward? Like, it's already 12, 13 years. What made you like, oh, this is interesting? Iya, waktu pertama kali 2011 itu kan di APM ya. Jadi APM. Di APM. Jadi guru di sana, terus habis itu satu temanku ngajakin sekarang dia manajer stable di Depok, terus dia ngajakin, kamu mau coba jadi steward nggak? Itu kayak apaan itu steward? Aku nggak tahu kuda, aku nggak tahu apa itu dressage. Mungkin jumping oke ya. Mungkin jumping orang bisa tahu, oh jumping ya kuda lompatin rintangan. Tapi kalau dressage itu apa? FIA itu apa? Semua hal itu kayak baru buat aku. Jadi kayak ya udahlah. Kenapa nggak coba? Ya udah coba aja. Terus habis itu pas aku diajak kemana-mana waktu pas masih di APM itu, aku diajak ke RTS, aku diajak ke Parompong dan suruh nyobain steward itu apa? Karena waktu itu aku cuma langsung dikasih SO, nih baca nama-namanya, kamu panggil pas udah selesai panggil. Jadi di konsep pemikiranku adalah ini cuma flow pertandingan aja. Iya kayak. After satu rider selesai terus habis itu gantian sama yang lainnya. Dan di situ pikiranku kayak, oh berarti untuk jadi steward yang perlu kamu miliki adalah suara yang keras. Gitu. Tapi padahal sebenarnya buat aku untuk sekarang itu lebih daripada cuma suara keras gitu ya. Dan after udah itu 2017 pas kualifikasi mau Asian Games di Indonesia, Jakarta Palembang. That's where we met. Yeah, that's where we met, Sas. 2017 ada banyak kualifikasi di APM dan di banyak tempat, dan di situ aku juga diajakin mau nggak coba jadi national steward.
National Steward first. Jadi ada National Steward, terus di situ aku juga baru langsung dikasih ini rules-rulesnya tentang FIA ini, berat gitu. Printed semuanya kayak apa nih? Ya udah, aku baca dari situ aku ngerti FIA itu ini, DSS itu ini, terus habis itu Steward itu ini. Tugas dan fungsinya apa aja kayak gitu. Yeah, wow. Terus untuk jadi FEI level 1, how itu dari gimana, like from National Steward ke FEI level 1 sekarang, like where you are now? Waktu itu habis dari National Steward, terus habis itu aku di Asian Games, mereka kayak aku meet a lot of chief steward dari luar juga, kayak Zerwin Acosta dari Filipina, terus habis itu Monique Heather Monique from Singapore. Yeah. Terus habis itu ada juga Shirley Cow from Singapore juga. Mereka ngajarin aku kayak, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lihat waktu kamu jadi steward di area pemanasan, di gate keluar, di gate masuk, kayak gitu-gitu. Yang harus kamu lihat adalah hal ini. Mereka ngajarin semua. Dan pas di Asian Games, I met Charles Mauldin juga, my chief steward. So good. Yeah, from Irlandia, right? He's amazing. Yeah, he's amazing. Alice Mack from Hong Kong. Also. Kita ngomong banyak, dan after Asian Games mereka kayak suggest me buat take my level 1. Tapi dari situ aku juga nggak ngerti informasinya ya, karena ternyata sekarang itu bisa dicari bebas di internet. Kamu bisa lihat di FIA website-nya kapan course-nya gitu-gitu. Jadi habis itu aku tahu kapan course-nya dan aku bisa mempersiapkan diri untuk level 1. Dan waktu Maret 2023 I take my course, level 1 course di Malaysia, and sekarang aku level 1. Wow, that's amazing ya, such a great achievement. Ini kalau misalnya jadi steward level 1, artinya you're already a steward for international competitions? Yes. And have you become a steward for competitions luar Indonesia? Yes. Di mana aja? Last time sih terakhir sih di Thailand ya, CSI Thailand. Terus habis itu sebelumnya ada di Korea Selatan. Sebelumnya lagi di Jeju. Terus I think sama di Malaysia. Itu pertama kali my first CSI competition is in Malaysia. Wow, is it fun? Seru nggak jadi steward? Traveling steward? Ya, seru banget lah, karena aku bisa coba gather a lot of information kayak dari siapa chief stewardnya, karena mungkin akan berganti-ganti. Jadi aku bisa gather a lot of information dari sudut pandang ini. Terus habis itu aku juga bertemu juri-juri foreign judge dari mana-mana, dan aku juga bisa ngobrol tentang ini aku menemukan case kayak gini di Indonesia, terus aku consult sama mereka kayak gimana nih, ini harusnya kayak gimana sih. Terus bagus ya, jadi you actually got mentors everywhere around you. Yes, that's right. Wow, that's amazing. Artinya like if you're traveling so much, then you can go on holiday as well dong with your wife? Definitely, Saswik. Waktu kemarin di Jeju itu kan kesempatan bagus, right? That's nice. Gitu. That's very nice. So artinya how often do you travel untuk all these international shows? Karena I heard you are now full time ya? Iya. Jadi steward. Sekarang full time waktu 2011 aku masih kayak, karena industri equestrian menurutku kalau di compare dari 2011 ini kayaknya semuanya stable, udah banyak baru, rider udah banyak yang minat di equestrian, stable banyak yang buka. Jadi yang dulu pertandingan biasa cuma Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, sekarang bisa jadi Kamis Jumat Sabtu Minggu. I think jadi lebih panjang, so I need to kayak benar-benar bukan meluangkan waktu ya, mempersiapkan waktunya as a full time steward ya. Yes. But like obviously ini kan now you're full-time steward, tapi did you you worked in APM as a teacher ya? So that means your original career path was a school teacher. Yeah. Is that something yang Paulus always wanted to do, atau you wanted to work with horses or animals, or because I know you have a dog, right? Yes. Sebenarnya kalau misalnya ngomong soal passion, if we are talking about passion, my passion is nature, animal, and also human, means like supporting things. Kayak aku jadi guru counseling, aku coba help people gitu, buat support dan mereka ketika misalnya mereka down dan yang lainnya, kita coba support. Dan aku menemukan kesamaannya itu semua di equestrian as a steward gitu ya. Yeah, that's true. So you like nature, animals, helping people. I think most people yang love or work within the horse industry emang rata-rata
like it's along those lines. Like I work with Yes. horses too because I love animals, I love being outdoors. But at the same time, I know kalau kita punya kuda atau kita kerja sama kuda, itu kayak it's so different in the sense that the connection that you have with the animal. It's so different. It's very special. Tapi it makes people become better. You know what I mean? Yes, Especially if you work with horses atau have Kadang horse. So. kadang nggak bisa kalau misalnya emang kamu bekerja di dunia equestrian tapi terus kamu nggak suka sama dunianya, kayak cuma kamu mempelajari cuma parsialnya kayak Enggak, it's to be all in, totalitas, total. tanpa batas. But I feel like we're very all in with the horses. But that's so good. That's so amazing. So like I think you're a family when you said I'm going to work with horses instead of teaching. What did they say? Ya, karena dunia kuda itu bukan dunia yang dikenal sama semua orang kan. Iya, no, it's niche. Iya, niche, sangat spesifik. Jadi apa yang kamu bakal lakuin di sana, itu bahkan bukan profesi dan segala macam, kayak mereka nggak tahu apa-apa. Jadi aku pikir aku cuma perlu yakin dan perlu menyeburkan diri atau menerjunkan diriku ke situ secara total. Jadi jangan cuma setengah-setengah lagi, jadi udah semuanya aja. Yeah, it's really good. It's amazing. Jadi since you began your career udah berapa tahun nih? 12-13 tahun ya? Yeah, 12-13. You have probably a lot of memorable experiences ya. Is there like one memorable experience that made you feel certain, kayak ada moment where you're like, aku mau jadi steward nih, or like that's like the turning point lah? Ada nggak? Ada banyak ya, karena itu lebih dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya aku coba calling back my memories, tuh kayak ada satu sampai dua experience yang satu ridernya nervous di pemanasan, jumping, terus habis itu dia udah jatuh dari kuda. Terus habis itu ini udah giliran dia udah harus masuk, tapi dia pengen satu lompatan terakhir sebelum dia masuk. Biasanya kayak gitu kan. Mereka pas dia mau lompat, terus horse-nya nolak, terus dia jatuh, terus pelatihnya kayak buru-buru dia supaya ayo masuk, naik lagi. Padahal benar-benar tidak mempertimbangkan soal kondisi anaknya itu untuk naik. Dia belum siap mental, dia agak panik juga. That's why terus habis itu aku ngomong sama pelatihnya, pelatih, kamu perlu ambil clearance dari medik juga, karena emang salah satu peraturan dari FIA, Kak, ridernya juga harus dalam kondisi fit untuk bisa bertanding, bukan cuma kudanya. That's right, yeah. After itu aku ngomong sama ridernya supaya ini waktunya bisa kamu pergunakan untuk mempersiapkan dirimu secara mental dan tenangkan diri kamu supaya kamu bisa naik kuda lagi, tidak terburu-buru, nggak ada yang ngejar kamu. Aku bisa naruh kamu di bagian-bagian mana sampai kamu udah ready. Aku bilang kayak gitu. Jadi that's the first experience, dan aku pikir dia pas udah ready dia naik dan dia masuk, dia walaupun dia jatuhin 1-2 rintangan, tapi waktu pas dia finish dia bisa tersenyum dan dia bisa ngomong I did it gitu. Paling nggak aku sampai finish gitu. That's the first, and then the second one aku ngingetin ada satu rider yang hitungannya cukup senior ya. Cukup senior, dia pakai equipment yang dia pakai spurs yang rowel. Di FIA kan ditulisnya ketebalan minimum rowel yang berputar itu kalau misalnya kayak koin itu at least 1 mili. Nah dia 0,5 mili. Dia 0,5 mili dan perut kudanya udah berwarna pink, Sas. Udah warna pink. Jadi kalau mau botak dong. Udah mau botak. Kalau misalnya aku biarin dia masuk ke arena, nggak ada yang tahu kemungkinannya setelah bleed, iya, mungkin akan berdarah, jelas akan berdarah karena itu udah tipis dan udah warna pink. Jadi aku suggest dia supaya aku nggak ngasih dia untuk masuk. Kamu kalau misalnya ada spurs lain untuk dipakai, kamu bisa pakai spurs itu, atau kamu bisa pakai spurs itu dan juga kamu pakai body bandage untuk kudanya untuk melindungi bagian itu supaya tidak tersakiti. Nah, dari situ aku ngerasa dari 2 experience itu aku pikir kayak itu yang kayak snap my figure, kayak oh iya berarti emang aku harus di sini untuk juga bantuin
the riders And the horses gitu. Kuda nggak bisa ngomong tapi rider bisa ngomong tapi kuda nggak bisa ngomong. Jadi benar. So far kayak nggak pernah ada yang ngomong soal kudanya kesakitan, tapi lebih kepada ridernya. Ridernya bisa perform. Yeah, but they forget about the horse. But has 2 athletes, right? Yes. 2 hearts. Bagian itu yang coba kayak ya udah ini kayaknya aku harus as a steward. That's good. Gitu. That's amazing. That's so nice to see because karena ya apalagi kita masih di negara where kesejahteraan hewan masih still, it's not there yet lah, like compared to the other countries masih perlu banyak more awareness, which is why we made Arian, which is why we have these kind of like videos and talks so that more people can understand kenapa itu kebutuhan dasar kuda itu harus dipenuhi even before they go into the arena, like you said, stable-nya harus clean, harus ada water, harus ada sabuk and stuff like that. Even before the horse goes into the arena, harus they need all those things to be comfortable, then we can ride them. Baru bisa dinaik, baru bisa di kompetisi and stuff like that. So artinya to be a steward, maybe it's the role is more like a reminder, like someone who reminds people in the competition, hey, gotta remember your horse, or like don't do this, don't do that. But not a policeman though, ya? Iya, kita bukan. Ya, kita bukan di situ untuk ngelarang ya, Sas, ya. Karena kalau misalnya slogannya FIA itu ada 3, help, prevent, intervene. Yes. Kalau misalnya help di sini tuh dalam artian we are there to support gitu. We are there to support the rider. Kita bukan bertanggung jawab atas equipment dan tech yang dipakai oleh rider dan kudanya. Kita bukan yang bertanggung jawab. Kita support dalam artian kita ngingetin di situ, hey, equipmentmu ini bisa memberikan efek ini, dan menurut FIA ini tidak boleh. Kamu mau tetap pakai apa enggak gitu. Kalau misalnya terus habis itu kita melangkah ke yang prevent, kita di situ bukan setelah kejadian baru kita bertindak, bukan. Kita prevent yang kayak tadi ceritaku soal yang flanknya udah berwarna pink. Ya itu aku mencegah supaya itu tidak berdarah. Jadi yang aku lakukan adalah menyarankan apa yang sebaiknya kamu pergunakan dan intervene ketika misalnya tadi di awal aku ngomong soal ada yang mau approach fans di pemanasan pakai whip dressage, itu jelas sudah jelas melanggar. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku harus step in secara langsung buat ngasih tahu kamu nggak boleh. So it means you have very strong boundaries. It has to be tough ya. Iya. Banyak juga yang kita bukan coba untuk negosiasi dan kita bukan polisi, kita mencoba mensosialisasikan atau memberitahukan rules-nya itu bukan untuk membatasi, tapi ada nilai yang harus dijaga, yaitu kesejahteraan kuda. Kalau misalnya kamu ngelakuin banyak hal asalkan kamu mendapatkan apa yang kamu mau, kan it's not fair juga. Padahal di saat yang sama rider-rider lain juga mungkin punya kendala yang sama, tapi mereka coba menaati peraturan. So that means artinya in Indo kan maybe because a lot of coaches and riders nggak tahu the rules ya. Iya betul. So that means one of the biggest problems is artinya if you're a rider or coach, you harus actively mencari dan membaca up to date rules dari artinya ini di FIA ya. Ini di FIA. We can link the website link for all the rules untuk apa? Jumping, dressage, eventing, hampir semua di situ. Hampir semua ya. So itu pasti every year akan update ya rules-nya ya. Untuk kayak beberapa rules kayak misalnya rules yang dressage dulu, kita bisa lihat kalau ada rules yang stated kalau misalnya untuk dressage bagian tubuh manapun yang berdarah itu bisa eliminate gitu, bisa tereliminasi. Benar. Tapi mereka FIA mengganti peraturannya, kayak misalnya beberapa luka-luka atau darah yang muncul dari mulut dan spurs dari flank itu otomatis eliminate immediately. Tapi kalau misalnya di bagian tubuh lain kayak misalnya kena lalat atau scratch karena mereka pakai tapel gitu, terus habis itu nggak automatically eliminate asalkan tidak mengganggu performance kudanya. Ya tuh sedetail itu loh. Gila ya. So actually artinya anyone ya, horse owner, coach, especially coaches karena yang coaches yang teach the riders kan.
riders itu mereka harus selalu mau ambil atau harus meluangkan waktunya untuk read the rules every few months or every few years or every year actually, karena kan kalau mereka nggak pernah bikin waktu untuk baca dan mempelajari these rules, ya lebih tinggi resikonya untuk eliminate dong in a horse show, right? Iya, betul, Sas. Makanya aku juga tidak menyalahkan rider ataupun pelatih ya ketika misalnya mereka tidak punya waktu untuk mengikuti perkembangannya ya. That's why kita ada steward di situ untuk help, means juga untuk sharing the rules. Kalau misalnya there's an update like this, untuk beberapa rider ada yang langsung tanya sama aku, ada perubahan nggak? Ada perubahan soal rulesnya nggak? Terus habis itu apakah tag ini boleh nggak? Kalau ini bid ini boleh nggak? They ask me. Padahal sebenarnya mereka mungkin juga bisa akses. The FIA is public website kan? Yes, it's open public website, and ada juga apps-nya juga, FIA Tag App. FIA rules, we'll put it on here. Iya, FIA Tag App itu mereka bisa lihat bid dan segala macam yang di situ. Untuk beberapa tag yang nggak ada, biasanya ada satu ground jury yang bilang kalau misalnya belum dimasukkan ke dalam tag app, itu artinya itu masih belum diperbolehkan. It means you can use it in a training, tapi but you cannot use it in the show. Yes. Did you hear that? Jadi kalau misalnya can you repeat that again, Paulus? Artinya kalau misalnya nggak ada peralatan yang tidak di state di the FIA app, FIA rule app, artinya nggak boleh dipakai. Mungkin boleh dipakai di latihan, di pas training atau apa, tapi nggak boleh dipakai di kompetisi. Jadi guys gotta always update your rules, karena bukannya kita mau larang ya, tapi semakin orang mengerti peraturan dan melakukan hal-hal pas naik kuda dengan baik atau dengan benar, the growth will be better, right? Yes. Yeah, like, and it's not and bukan tentang ini terlalu banyak peraturan, itu bukan untuk menghalang ya, tapi it's to help horse people, help the horses berkembang dengan baik. Betul. And obviously the rules dari FIA itu ditaruh in place for a reason kan. And itu balik lagi untuk kesejahteraan kuda sama untuk make sure the horse and the rider are safe. Yes. So I guess that's why it's so important ya. And in your opinion nih, do you think people in Indonesia udah ada clear understanding nggak role-nya atau perannya steward in the competition? Like coming back to that. Like, I don't know, in your own opinion, like, do you think they still understand or they don't, or learning, or? I think kita semua maju ke arah sana ya, karena ketika kita ngomong soal industri equestrian nggak lahir di Indonesia. It means ketika misalnya kita coba keep up sama yang industri equestrian di luar negeri, it means kita bisa dibilang kita setiap tahunnya kita semakin membaik ya. Dan kalau ngomong soal pemahaman rider tentang steward, untuk rider-rider yang atau pelatih yang pernah berkompetisi atau punya kesempatan keluar, mungkin pemahaman mereka lebih baik gitu ya. Mereka ngerti fungsi kita di situ sebagai apa. Steward harusnya berada di posisi mana, harusnya ngeliatin apa. Mereka lebih paham, dan mereka juga lebih aware ketika misalnya urutannya mereka udah ready di pemanasan gitu. It's good. Jadi kita bukan di situ untuk kayak, come on, your turn, masih tinggal 2 lagi. Ini harusnya kamu udah masuk dan pemanasan. Kita nggak kayak gitu. Untuk rider lebih memahami peran steward menurutku ketika misalnya mereka paham dengan tugas dan tanggung jawabnya juga. That's good. Gitu. That's really amazing. Mungkin kadang-kadang maybe masih ada beberapa orang yang masih misconception that the steward itu kayak orang polisi ya. Kalau boleh nanya, like, can you clarify where the steward's responsibility ends? Jadi kayak misalnya who's in charge of giving the penalty or the disciplinary action if there's something wrong in a competition? Biasanya who does that? Is that the ground jury or? Yeah, definitely. Itu penalti dan yang lainnya bisa diberikan sama ground jury. Jadi kalau misalnya maksimum apa yang bisa diberikan oleh steward sebagai sanksi gitu pada rider ataupun kepada trainer, itu ada yellow card gitu, di FIA rules-nya itu ada yellow card. Tapi itu harusnya linear dengan our national rules. Tapi kita nggak ada. Ya? Kita masih belum ada. Jadi
kalau misalnya ada yang melanggar ya biasanya kita akan report, the steward akan report ke ground jury dan ground jury akan kayak nge-review lagi dan mungkin akan ada penalti atau entah, pastinya bukan elimination karena belum pertandingan, mungkin akan diskualifikasi. Dan mengenai steward adalah polisi, ya seringkali ini karena tadi yang seperti yang aku bilang kalau tugasnya steward itu kan cuma menolong. Kita untuk di situ untuk support gitu kan. Tapi bukan kita mempelajari rules-nya, bukan kita mencoba menghambat rider untuk perform gitu. Tapi kita di situ cuma untuk share, do you know this rules? Kita nge-guide juga bahwa sebenarnya rules-nya ini kalau misalnya kamu pakai ini nggak boleh. It means cuma kalau misalnya memang kamu ada ide yang lainnya, ya bagusnya kita sharing dulu aja. Jadi sebelum bagusnya nih, kalau misalnya ngomong bagusnya ada kompetisi minggu depan, mungkin untuk beberapa rider bisa nanya nih, ada yang pernah nanya gitu, kudaku untuk di bagian matanya nih ada jamur dan gatal, ini boleh nggak sih pakai mask yang begini yang ada penutup itunya? Kalau itu nggak boleh, aku bilang. Kamu mungkin bisa pakai mask yang kayak face mask yang kompres mask gitu. Itu bisa. Nah, bukan aku pengen lebih ditanya, tapi maksudku mereka bisa punya kesempatan untuk mempelajari itu dan ketika misalnya mereka nggak tahu dan nggak bisa menemukan sesuatu, mereka bisa discuss or consult gitu. So artinya basically like jangan sungkan lah to ask questions ya, because I think a lot of things yang happen in the competition kalau misalnya mereka di-eliminate atau there's blood and then they didn't know that there's blood, is a lot of it comes from not understanding kan. Iya. Jadi lebih ininya ada kayak misalnya di dressage rules gitu, itu dimention soal bukan steward yang harus bertanggung jawab terhadap saddlery yang kalian pakai. Checking the saddlery is the responsibility of the athlete. Gitu. Itu adalah tanggung jawab dari atlet itu sendiri. Jadi ketika misalnya kamu memakai perlengkapan yang kurang tepat, ya udah berarti kamu tahu konsekuensi atas itu gitu. Bukan kita lah kenapa nggak di remind. It's not us. It's gitu. not the steward's job. It's the rider and horse owner group. Yes. It's their job to know apa yang safe and okay for the horse. Yes. And not the steward is there hanya karena lihat something yang not according to the rule book aja sih. Kita bukan ketika misalnya kamu nggak bisa nih, kamu pakai peralatan yang kayak gini, terus habis itu kamu nggak bisa lewat dari pemanasan pertama ke collecting, nggak kayak gitu sih. Kayak ya udah kalau kamu pengen tetap pakai silahkan. Tapi there's obviously the sanksi, risk of sanksi afterwards kan. Konsekuensinya di mereka, tapi that's why makanya responsibility-nya di mereka, bukan di kita. Toh kalau misalnya kita ngomong jeleknya, mereka presentation, mereka dapat placing 1, 2, 3, we don't get anything. Kita nggak dapat apa-apa juga. So kita di situ buat nolong. Gitu. I feel like it's very important the steward's role karena they're just maintaining the standards in any competition to make sure it's all safe and ethical, which I think diperlukan in almost every kind of competition whatever level ya. Itu kayak makanya saya kalau misalnya mau di pertandingan daerah maupun di pertandingan di Jakarta, aku coba menerapkan standar yang sama. Oh, that's so good. Standar yang sama di mana ketika misalnya kudanya biasanya all rounded ya. Satu kuda buat dressage, buat jumping. Pasti. Nah, sometimes mereka pakai bit yang jumping untuk dressage juga. Ada yang nggak boleh. Terus habis itu I try to check it, terus after mereka udah selesai competition, aku kasih tauin, kamu boleh pakai bit ini untuk jumping tapi tidak untuk dressage. Terus habis itu ada juga beberapa yang kayak tadi kita bicara sebelumnya soal tongue out gitu ya. Tongue out. Permasalahannya itu karena apa? Dan ternyata masih ada banyak kompetisi-kompetisi di daerah yang mereka melilit beat mereka, menaruh sesuatu di tengah-tengah beatnya supaya kudanya main sama sesuatu itu. Gitu. Mereka lilit itu dan mereka nggak ngerti apakah itu boleh apa enggak. Jadi aku di situ terus habis itu
cek dan aku ngasih tahu oke, ini nggak boleh. Karena aku nggak ngecek sebelum masuk, ada posisi steward lain dan aku cek pas sesudahnya, ini nggak boleh. Jadi kamu harus take out, bukan menghalalkan segala cara untuk pertandingan, tapi untuk FEI udah stated, ada di FEI Tag App kalau kamu nggak boleh ini. Iya, benar. Aku tunjukin rulesnya, That's ini good. ada rulesnya dan kamu nggak boleh. Jadi kalau ngomong soal bagaimana mengakali lidahnya keluar, ya itu yang harusnya kamu pikirkan. Iya, benar. Ya, jadi bukan di aku gitu. Touching on the subject, kenapa banyak kuda itu lidahnya suka keluar? We'll show a picture of it here. It's because biasanya kuda itu lidahnya akan keluar kalau pasti naikin ya. Kadang-kadang di Indonesia itu emang banyak ya. It's usually mostly from bad training, bad equipment, sometimes. Tetapi itu karena tekanan di rein ridernya itu terlalu tinggi di satu sisi. Jadi kalau kuda kalian lidahnya keluar ke kiri, artinya yang naikin kudanya yang paling banyak itu tangan kanannya terlalu too harsh atau too strong. Dan kalau misalnya lidahnya keluar ke kanan, artinya tangan kiri ridernya, yang rider utamanya terlalu kuat di kiri. So it's just an imbalance, and itu biasanya dari bad training, or just not skilled riders lah. Tapi juga kadang-kadang the tongue come out karena ini kan di kandang biasanya kalau kurang rumput atau kurang enrichment di dalam kandang, pasti the horses they have stable vices atau kelakuan negatif yang akibat manajemen yang kurang bagus biasanya. Jadi itu ya. Tapi ya karena itu ya that's why FEI nggak memperbolehkan untuk lidah dililit, soalnya lidah lilit ataupun beatnya yang dililit. Beatnya dililit, soalnya kalau ada rider atau coach yang harus memakai separah-parah itu, artinya ya balik lagi manajemen kudanya masih kurang banget. Because you have to force your horse to do something that it's not supposed to do. That's why makanya kita nggak ngelihat kuda itu sebagai alat gitu. Dia bukan alat gitu, dia kan partner. Dia partner kamu. Kalau misalnya dalam pertandingan ada dua atlet yang bertanding ya, satu kuda satu rider, dua-duanya bekerja sama. That's why kalau misalnya kamu belum horsemanship-nya belum tercipta, bondingnya belum tercipta, mungkin bondingnya sudah tercipta tapi horsemanship-nya belum ada ya. Aku pikir semua orang akan melihat kuda sebagai alat. Like a machine, like a which machine. They're not. Kuda itu bukan alat. They're living being. Yes. They're living beings. So we gotta make sure. Well, even before kita naik kudanya, we have to make sure kudanya nyaman nggak? Kudanya nggak not in pain, nggak sakit. Or like, okay, ini kudanya, is there something wrong? If there's something wrong, I should try to fix it first sebelum you even sit on the horse. And that goes the same even before competing. You should make sure your horse is happy and healthy. You know. And I feel balik lagi education super important ya, karena kan like you said ini di all the competitions di daerah maupun in kota, I would say standarnya beda-beda ya, artinya ya the standard of competition ya. The standard of competition beda-beda karena sometimes levelnya mereka belum sama sekali memahami soal peraturan-peraturannya. Ada kalau di Jakarta mungkin karena competition sering terjadi atau diadakan di Jakarta, mereka jadi lebih aware dan mereka jadi lebih ngerti, oh iya berarti untuk jumping nggak boleh ini, untuk dressage nggak boleh ini, itu mereka di Jakarta udah lebih aware. Tapi kalau di daerah sometimes baru edukasi aja, kamu nggak boleh pakai ini. Gitu aja. That's good ya. I mean your work is very important. Actually your work is very important. Artinya mungkin boleh nanya nih, so maybe like going back to what we were talking about earlier ya, tadi throughout your time as a steward nih di Indonesia already 12, 13 years, what do you think is the biggest challenge that you faced in Indonesia so far, like whether itu related to the competition system atau understanding of rules, participant awareness about rules, like what do you think is most difficult? Kalau menurutku sih lebih ke ini ya, Sas ya, pemerataan edukasi ya. Gitu. Kalau misalnya kompetisi itu rata, misalnya terbagi misalnya di bulan 1 di mana, bulan 2 di daerah mana, bulan 3 daerah mana, menurutku semua stable atau trainer atau bahkan rider di area-area tersebut, mereka akan jadi lebih teredukasi mengenai soal peraturan pertandingan atau mungkin equipment apa saja yang boleh, dan
untuk rider mereka jadi lebih teredukasi. Oh mungkin untuk artikel ini, misalnya artikel optimum time harus kayak gimana dan bagaimana menyiasatinya, dan ya menurutku lebih ke untuk horse welfare-nya harusnya kayak gimana, kalau pas jumping nggak boleh whipping 3 times in a row kayak gitu. Iya benar. Mereka kalau misalnya mereka sering compete, I think itu akan lama-lama mereka udah, oh ya mereka akan ingat, memorize it gitu. Iya. Ingat by doing gitu kan. Yeah, so maybe like you said ini kan the hitting 3 times itu, I think in Indonesia masih not everyone knows that ya. Iya. Untuk beberapa yang sering kompetisi aku juga selalu ngingetin mereka sih. Jadi ya aku harap itu menyebar ke semuanya. Yeah. Dan mereka semua tahu soal itu. Aku harap. Yeah, it's a big issue ya about this horse welfare thing. Kira-kira from your steward point of view, sekarang how would you describe the current state of horse welfare and fair play in Indonesia compared to like you've gone to international competitions? Kita masih jauh atau masih perlu banyak PR or Karena aku pikir tadi industri equestrian kita sedang menuju ke arah sana, aku pikir kita progres ya, kita progres. Dan kalau misalnya nggak bisa dibandingkan juga, karena untuk di beberapa level-level di internasional, kalau misalnya dari pengalaman saya di Thailand ataupun di Korea Selatan atau bahkan di Malaysia, kita nggak bisa bandingin mereka karena mungkin starting point-nya juga berbeda. Dan ngomongin soal horse welfare di sana, I think semakin banyak officialnya, semakin banyak officialnya atau banyak rider dan trainer yang mendedikasikan diri di dunia equestrian, tidak hanya sebagai rider dan ataupun trainer, tapi mereka juga willing sebagai official. Mereka akan belajar lebih dalam, dan ketika misalnya mereka belajar lebih dalam, mereka bisa menularkannya ke rider-rider muda yang dilatih oleh mereka. Mereka bisa ngomong kepada horse owner, mereka juga bisa ngomong kepada stable owner. Kupikir jadi kayak sporadis, menyebar pelan-pelan semuanya di level bawah, terus habis itu lama-lama semua meningkat. Dan kupikir equestrian di Indonesia sedang mengarah menuju situ sih, Sas. Kalau ngomong soal pemahaman dan edukasi bisa dilakukan perlahan. Yeah. So maybe what would you suggest, or what do you wish for that to change, to make this change so that the level of welfare bisa a little bit better? What do you think we could do, like as a rider, as a horse owner, like? Mungkin nggak secara spesifik ya, tapi ketika misalnya kendala di kita dalam memahami peraturan-peraturan FEI, biasanya karena tidak memahami bahasa Inggris. Jadi ketika misalnya mereka nggak paham bahasa Inggris, mereka menganggap bahwa It's fine. Ya, it's fine. Aku nggak tahu kok. Kayak misalnya gitu. Tapi that's why mungkin FIA terlalu jauh untuk menjangkau sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Makanya official di Indonesia atau mungkin our national federation itu bisa orang-orang yang kompeten bisa duduk bersama dan coba merumuskan peraturan-peraturan nasional, peraturan-peraturan nasional yang bisa dipahami dan dibaca serta disepakati oleh rider dan trainer-trainer di Indonesia. Yeah, that way they understand it better ya. Yeah, benar-benar juga ya. Yeah, because but not everyone can speak English kayak kita ya. Yeah. So yeah, I think that's a good thing to to wish for, or like hope for. Aku berharap sih ada peraturan nasional, karena seringkali kita juga terbentur dengan itu ya, Sas, karena untuk ini karena ini kelasnya nasional dan ini bukan games, terus habis itu kita harus kayak gimana karena ini tidak di-stated di peraturan FIA. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi kayak ya udah. Jadi membingungkan ya. Like every time kita ngelakuin technical meeting, kita harus sepakat di situ. Daripada seperti itu, kenapa nggak kita duduk dan kita tentuin aja. And so aja. Just one for all kind of thing ya. Kayak gitu aja. Yeah, that's a good idea. Maybe you should be the one starting that. What is your biggest hope for the future of equestrian sports in Indonesia, especially in terms of improving awareness tentang kesejahteraan kuda and compliance dengan, like you said, the peraturan FEI? Like, what's your biggest hope for our country? Kupikir sih setting up the rule book. Setting up the rules book, terus habis itu setting up the system of education ya. Karena kalau misalnya kita bisa ngeset
bagaimana kita bisa menyebarkan apa yang kita tahu kepada orang-orang. Yeah. Kita set dulu aja, nanti perlahan-lahan mereka bisa paham mengenai 1, 2 hal, 3, 4, lama-lama semua berkembang. Dan kayak ada satu daerah di Jawa Timur, setiap kali mereka mengadakan kompetisi, mereka punya orang magang untuk belajar steward dan untuk belajar fatma segala macam. Dan buat aku yang terpenting adalah orangnya mau baca. Kalau misalnya udah ada national rules-nya, mereka bisa anak-anak itu baca, kemudian mereka coba terapin di dalam pertandingan. Jadi kupikir kalau sistem itu sering dipakai gitu, ada banyak orang yang tertarik dengan jadi steward ataupun jadi yang lainnya, terus mereka coba magang di satu pertandingan, kupikir itu make sense, man. Kupikir itu ketika misalnya itu bisa dan mereka bisa belajar sesuatu, ketika mereka belajar sesuatu, mereka bisa menyebarkannya kepada orang lain. Ketika semua orang sudah terinformasi, kupikir semua dalam satu persatu akan naik. Nggak cuma horse owner-nya, nggak cuma stable owner-nya, nggak cuma rider, nggak cuma atlet, tapi juga official. Jadi kalau misalnya timbangan gitu, nggak cuma jomplang begini, tapi semuanya bisa naik bersamaan. That's very true. That's very good. Yeah. That's a good way of seeing it. Yeah. And mungkin, like you said, for the young people atau the people, kan di Indonesia kita emang lagi kurang human resources, right? Yes. In the horse world. So what would be your advice to younger riders or younger people here who are interested in horses, and then mereka mau follow this path of jadi a steward or maybe a ground jury or something? What advice would you give them? Yeah, I think. Other than reading a lot, you have to read the rules, right? That's for sure. Itu udah pertama. Yeah. Selain baca peraturan, menurutku yang perlu ditekankan itu soal horsemanship sih. Horsemanship. Kalau misalnya kamu nggak akan bisa mengedepankan horse welfare kalau misalnya horsemanship kamu nggak ada. Gitu. Yeah. Kalau misalnya menurutku, kalau untuk generasi muda, try to learn about what is horsemanship first gitu ya, aku pikir. Jadi selain kamu punya kuda, kamu naik kuda, kamu ngulik kuda, create the bonding. Hands on banget ya. Harus juga kamu juga mengerti dan apa sih yang dimaksud sama horsemanship. Jadi semuanya itu berjalan beriringan. Ketika berjalan beriringan, you create the bonding, terus kamu udah ngerasa enak, kamu tidak akan melihat kuda sebagai alat lagi, tapi kamu akan melihat kuda sebagai partner. Aku akan masuk ke arena pertandingan bersama dengan partnerku dan aku akan menunjukkan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan aku harus finish, tapi as long as aku sama kudanya. My horse, yeah. Oh my gosh, that's amazing. Sama kudanya bisa perform better. That's right. Itu bener. That's so true. That's so true. Yeah. Jadi basically having to become more hands-on with your horse, learning what your horse eats, what the horse does, apa peralatan yang dipakai, kamu tahu nggak ukurannya, like that kind of stuff ya. Karena kan ya kalau misalnya you just go to your stable, kudanya udah tagged up. Yeah, I mean like for what? How you create the bonding? How do you create bonding? Yeah, that's really good. That's really good advice actually. And maybe we'll just go into the closing end. This is really good. Like, what do you think you want to do untuk improve your work? Obviously you're a well-known steward, kan you're traveling a lot, having a lot of work, as a steward. Atau mungkin keinginan kamu secara personal nih untuk kemajuan equestrian in Indonesia? I wish I can educate more people yang lebih tertarik jadi steward ya. Karena kalau misalnya banyak yang tertarik jadi steward, terus aku bisa educate mereka. Aku nggak in rush, kayak aku nggak terburu-buru, mereka harus paham hal A, B, C dalam waktu beberapa hari. Aku pikir itu lebih membantu ya, tidak hanya membantu untukku, karena itu kayak jadi it's also my passion, educate people gitu kan. Jadi I mean you were a teacher. Aku kalau di educate people, terus mereka juga mereka merasa terbantu, mereka merasa ini berguna. Terus habis itu efeknya bukan baik lagi ke aku, tapi itu akan jadi bekal buat mereka untuk ngasih tahu orang-orang lain, untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Untuk making it sustainable. Make it sustainable, industri equestrian makin maju. Aku pikir harapannya kayak gitu. Kalau aku pribadi sih, aku berharap aku bisa
Kalau aku pribadi, aku berharap bisa naik sampai level Oh yeah, that's the amin that's the next goal ya, level 2. Level 2, level 3. Ya, amin. That'd be amazing. But yeah, coming back to that, ya artinya ya kalau misalnya we can support that maybe through area education, doing workshops, that kind of thing. Yeah. That could be something we could think about. Yeah. Tapi yeah, I think it's so honorable that you obviously started as a teacher, but I guess it's, you know how the universe is like everything is meant to be kind of thing. Yes. You're a teacher, you're counseling, you have a high level of empathy. I think pas banget ya jadi steward. Karena buatku ini asasnya, jadi kayak dunia yang ideal buat aku ke depannya adalah ketika misalnya rider-rider tidak melihat kuda lagi sebagai Machine. alat, Yeah. tapi sebagai partner. Yeah, oh my gosh. Terus rules yang ada itu ada di situ bukan sebagai penghalang tapi sebagai pelindung. Yeah. Dan kemajuan kamu di dunia equestrian itu bukan diukur dari medali, tapi bagaimana kamu memperlakukan kuda sehari-hari. Yeah, that's correct. Wow. That'd be the dream. That's the ultimate dream, right? Yes. If all those 3 things can happen in Indonesia, wow, our sport will just go up. Because balik lagi kalau misalnya kesejahteraan kuda it's not good, it's low, welfare-nya kurang, the horses are suffering, ya sebagai atlet mereka tuh tidak bisa perform sama sekali. Yes. So makanya itu penting banget kalau welfare kuda itu at the highest. Yeah, so I totally agree with that because I feel like kalau misalnya kebutuhan dasar kuda itu nggak terpenuhi, so their welfare status is not good, how can they become athlete? Because the horses are the one riding, kita yang enak, kita yang duduk di atas kudanya. We are athlete juga, tapi kayak if the horse is not healthy, if the horse is not fit, if the horse doesn't feel good, terus kita maksa mereka untuk jump 115 cm dengan keadaan peralatan yang salah, mereka sedang sakit atau sedang in pain in their mouth or their tummy, they will not be able to perform. And if mereka nggak bisa perform, kita sebagai atlet nggak akan bisa improve. Yes, karena at least paling nggak ketika misalnya prinsip kesejahteraan kuda itu sudah terpenuhi, mereka harus bebas dari rasa lapar, harus bebas dari rasa sakit, harus bebas mengekspresikan sesuatu. Kalau misalnya mereka dituntut dengan menggunakan tag yang salah, mereka juga sakit dan itu udah melanggar kesejahteraan kuda dan it means horsemanship-nya nggak tercipta. Horsemanship itu emang the most important thing ya in our, especially since we work with animals, karena kita nggak, it's not just a human to human, tapi actually it's human with animal. Yes. So yeah, I completely agree with what you say. That should be quoted. Yeah, anyways, that's really, really good. Do you have like any final message to the Indonesian young riders, horse owners out there that mungkin mau jadi steward one day? Or like do you have a final message to our viewers? Jangan lupa nonton semua eksklusif talk dengan beberapa rider, dengan semua yang ada di kontennya Eri. Karena coba menghubungkan satu dengan yang lainnya, nanti kalian akan semua ketemu apa sih yang jadi poinnya. Kalau misalnya bukan horse welfare, terus apa lagi. Jadi I think that's it. Aku nggak ada ekspektasi apa-apa. Kalau misalnya if you want to discuss about the rules, let's discuss. If you want to ask about the tag, probably you can ask. Aku bukan ahlinya, tapi aku akan coba jawab sebisaku. Tapi kalau misalnya kalian bisa akses semua yang tadi udah dibilang di awal soal FEI tag dan yang lainnya, mungkin itu akan lebih membantu. That's okay. We'll link your Instagram, so they can follow you. And if you have any questions tentang like rules untuk kompetisi sekarang, whether itu jumping atau dressage atau even eventing, you can always message Paulus on Instagram. Don't be scared to hit him a DM because he understands a lot of these things. I mean, balik lagi, kita kan di Eri emang we made Eri karena kita memprioritaskan kesejahteraan kuda ya, and raising the state of welfare, not just in the stable tapi juga wherever the horses go gitu. So I think our mission through Equine Talks is to raise awareness and educate people as well about that. So we believe that when people understand horses better, obviously the whole industry will become even better, and it will grow. So
So I guess that's it from our episode today with Paulus. Thank you so much for being here today. I think what you've said today is remarkable, and I'm so inspired, honestly. I'm very, very inspired by what you do and what you stand for, and I think it's going to make the Indonesian horse world a better place. So, so don't forget to like, follow, and subscribe to Equine Talks or Airy Media on YouTube. And don't forget to follow, like, and subscribe also on Instagram and Facebook. And we'll see you in the next video. Bye, guys. Bye.